10 menit belajar jual diri dengan wawancara kerja yang mumpuni. Kalau kamu baru aja kena layoff, atau kamu lagi cari opportunity karir yang lebih oke, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan kamu saat ini, jangan lewatin video ini. Hanya dalam 10 menit, kamu akan belajar cara jual diri dengan wawancara kerja yang mumpuni dari Sam Owens di buku I Hate Job Interviews ini. Hai, nama aku Muti. Aku Senior Manager di multinational company dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang marketing and communication. Aku juga penulis novel yang hobi baca dan bercerita. Sam Owens adalah mantan recruiter dan hiring manager. Dalam bukunya I Hate Job Interviews ini, dia merumuskan sesuatu yang menurutku menarik. Menurut dia, seseorang itu gagal interview belum tentu karena dia tidak capable atau dia kurang pengalaman. Seringkali seseorang itu gagal interview cuma karena dia kurang persiapan dalam proses interview itu sendiri. Aku pernah ada di posisi interviewer untuk merekrut anak buah, tapi aku juga pernah ada di posisi orang yang diinterview. Ada yang berhasil, lebih banyak yang gagal. Kayaknya ada deh lebih dari 12 kali aku gagal interview seumur hidup. Nah, di banyak interview yang gagal itu, aku sadar bahwa seringkali mindsetku adalah ya udahlah nanti biarin ngalir aja. Padahal yang namanya interview itu kan bukan ngobrol santai ya. Yang namanya interview adalah uji komunikasi dan chemistry. Rekruter tuh sebenarnya sedang menilai cara kamu berpikir, cara kamu mengambil keputusan, berkomunikasi, dan cara kamu mengartikulasikan proses kerja kamu selama ini. Tapi tenang aja, interview adalah skill, dan seperti halnya semua skill lainnya, dia bisa banget kok dipelajari. Menurut Sam Owens, supaya kamu benar-benar siap untuk interview, kamu harus mengalokasikan setidaknya 10 jam. 10 jam ini ngapain aja? Kok banyak banget? Beneran satu hari 10 jam? Tenang aja, nggak kayak gitu. 10 jam itu bisa banget dibagi ke dalam 3 bagian penting. Kita akan bahas satu-satu ya. 3 jam pertama ini buat persiapan. Inilah waktunya kamu riset sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tempat kamu melamar ini dan posisi yang kamu inginkan. Yang pertama harus kamu cek adalah website perusahaan mereka, social media, dan berita yang beredar di media massa tentang perusahaan ini. Di website, kamu bisa cek bagian company histories, our values, our product and services, sama latest news. Kamu bisa pelajari gambaran besar bisnis mereka, terus apa saja yang mereka produksi, baik itu barang maupun jasa, dan saat ini mereka sedang melakukan campaign maupun strategi apa. Cerita dikit ya. Salah satu pekerjaan pertama dan terlama aku kan di sebuah perusahaan rokok ya. Dan waktu pertama kali aku interview sebagai graduate trainee, ditanyalah sama hiring manajernya, kamu merokok nggak? Aku jawab lah, enggak. Terus dia tanya lagi, kalau kamu nggak ngerokok, gimana caranya kamu tahu tentang produk kita? Tapi karena aku saat itu sudah riset di websitenya mereka, aku tahu tahun berapa mereka berdiri, tahun berapa ada merger dan strategi penting lainnya, produk mereka apa saja, terus event yang saat ini sedang mereka lakukan apa aja, dan akhirnya terima deh. Nggak kalah penting tentu saja adalah untuk meriset posisi yang sedang kamu lamar ini. Kalau kamu pengen ekstra sedikit, kamu ke LinkedIn, terus kamu search orang-orang dengan jabatan yang sama dengan yang sedang kamu lamar ini di industri yang sama ataupun yang agak overlapping dengan industri yang sedang kamu lamar. Kamu ceklah tuh, apa aja sih tanggung jawabnya, apa aja KPI-nya, dan apa saja skill yang harus kamu punya. Terus ada bagusnya kamu berefleksi. Ini cocok nggak ya dengan kompetensi aku sekarang? Apakah ini betul-betul posisi yang sedang aku cari? Semakin kamu paham job description ya, semakin gampang kamu untuk berpindah ke langkah yang kedua, yaitu 3 jam berikutnya adalah untuk memformulasikan jawaban kamu. Di buku I Hate Job Interviews dari Sam Owens ini, dia merumuskan sesuatu yang namanya power example. Power example ini ibarat portfolio kamu ya. Kamu kumpulin tuh semua pekerjaan dan proyek yang sudah kamu selesaikan. Terus kamu harus bisa benar-benar menonjolkan apa saja sih improvement yang sudah kamu buat di sana.
Menyusun power example ini nggak bisa sembarangan. Power example harus 1. Relevan dengan pekerjaan yang sedang kamu lamar. Misalnya, posisi yang sedang kamu lamar adalah data analis. Ya, pengalaman kamu di event organizer itu nggak usah dimasukin dulu. Sebaliknya, kamu masukin pengalaman kamu pernah menyusun weekly report misalnya, atau Power BI dashboard, atau kamu pernah terlibat dalam suatu riset, kamu masukin. Kedua, tangible alias bisa dihitung dan spesifik. Misalnya contohnya data analis lagi ya, kamu harus bisa sebutin. Misalnya, dalam setiap minggu saya mengolah 135.000 data penjualan dari 27.000 toko untuk memberikan laporan capaian target penjualan ke National Sales Manager. 3. Meng-highlight kekuatan kamu. Kalau misalnya selain kemampuan data analytics, kekuatan yang ingin kamu highlight adalah kemampuan kamu untuk berkolaborasi dengan orang lain, kamu sebutin dong. Kamu bilang, untuk bisa menyajikan dashboard ini, saya harus berkolaborasi dengan 10 area manajer di seluruh Indonesia. Saya harus mempertahankan hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar dengan mereka supaya mereka mau mengirim report tepat waktu. Secara rutin, saya juga menyampaikan apresiasi kepada mereka di depan National Sales Manager. 4. Memberi nilai tambah. Jangan bilang, oh saya cuma ngikutin brief aja sih, atau saya cuma ngikutin arahan atasan saya sih. Kamu harus menunjukkan improvement atau inovasi apa yang kamu buat. Sedikit pun nggak apa-apa, yang penting kamu menunjukkan bahwa kamu berinisiatif dan kamu bersedia memberikan nilai lebih. Sekarang power example kamu udah kekumpulkan, tapi gimana caranya untuk tahu kapan sih power example ini digunakan? Saya harus jawab pertanyaan yang mana dengan power example yang mana nih? Nah, kita akan jawab pertanyaan itu di langkah ketiga, yaitu 4 jam untuk latihan. Pro tip, untuk langkah ini kamu bisa pakai ChatGPT. Caranya, kamu masukin tuh posisi yang sedang kamu lamar beserta job description-nya. Terus kamu masukin prompt, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di interview untuk posisi ini apa ya? Biasanya ChatGPT akan kasih list pertanyaan, 10 gitu kan. Terus kamu masukin tuh power example yang sudah kamu catat. Kamu masukin prompt lagi. Kamu bilang, tolong buatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas berdasarkan pengalaman kerja saya berikut. Akan terciptalah tuh serangkaian Q&A yang bisa kamu jadikan bahan untuk latihan. Disclaimer dulu ya, ini bukan contekan mentah. Kenapa? Karena ChatGPT itu juga punya keterbatasan kan. Jadi kadang-kadang jawaban yang dia kasih pun jaka sembung bawa golok nih. Kamu harus pintar-pintar merevisi sendiri sesuai kebutuhan kamu. Jadi jangan dicontek gitu aja. Latihan yang paling baik ya pasti dengan sesama manusia ya, terutama kalau dia sudah punya pengalaman dalam hal interview. Tapi kalau kamu belum punya teman yang bisa nemenin kamu latihan interview, ya kamu mau nggak mau latihan sendiri sih di depan kaca atau di depan kamera, terus kamu rekam supaya kamu bisa pelajari ekspresi wajah kamu, terus artikulasi dan detail kecil lain dari komunikasi kamu. Menurut Sam Owens, kita memang harus menghabiskan waktu paling lama di latihan. Tujuannya bukan untuk menghafal semua power example kita di luar kepala ya, tapi supaya kita merasa nyaman dan percaya diri. Interview itu bukan alat untuk menghakimi ya. Ini adalah ajang untuk kamu bisa mengkomunikasikan pengalaman kamu secara jujur dan terstruktur. Interview juga bisa digunakan sebagai proses penjajakan dua arah. Kamu kira-kira cocok nggak dengan perusahaan ini? Values-nya cocok nggak dengan kamu? Masih banyak ilmu menarik dari buku I Hate Job Interviews-nya Sam Owens ini. Kalau kamu mau, aku bisa bikin konten lainnya tentang bagaimana sih menjawab pertanyaan dengan struktur SPART. Atau gimana sih cara jawab pertanyaan Tell me about yourself tanpa terdengar klise. Atau juga cara jawab pertanyaan yang sifatnya business case atau menuntut kreativitas dan problem solving saat itu juga. Jangan lupa komen ya di bawah ini. Kalau video ini relevan buat kamu, jangan lupa like and subscribe ya. Bagiin juga ke teman kamu yang sedang job hunting. Semoga sukses!